Allah Ta'ala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka mendapat pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita bersyukur Allah Ta'ala masih melimpahkan kita sebaik-baiknya nikmat, yaitu nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiah. Mudah-mudahan berbagai nikmat ini pandai kita syukuri, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang karenanya berhak mendapatkan predikat husnul khatimah. Salawat salam sejahtera marilah kita doakan bagi manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, kajian akhir zaman malam hari ini mengambil tema yang agak serem ya. Tetapi tema ini sekalipun terdengar seram, tetapi dialah tema yang pada hakikatnya kita alami selama ini. Jadi Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu telah menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya di akhir zaman akan datang satu kondisi di mana fitnah itu begitu banyak sehingga digambarkan bahwa dunia menjadi kaqita'il lailil muslim, menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Dan bila era itu sudah datang, ternyata kegelapan yang kita alami, fitnah yang kita alami tidak semakin berkurang, tetapi dia akan semakin meningkat. Dan peningkatan itu akan mencapai titik di mana awalnya kita mengalami fitnah-fitnah yang bersifat maknawiyah. Maknawiyah itu artinya intangible ya, tidak dirasakan secara fisik, tetapi dia berupa kepungan nilai-nilai kebatilan yang semakin hari semakin masif ya. Yang lagi ngetren sekarang istilahnya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Fitnahnya itu terstruktur, sistematis, dan masif, mengeroyok kita, mengepung kita. Itu sifatnya masih maknawiyah. Tetapi pada titik tertentu Allah Ta'ala akan mendatangkan fitnah yang bahkan bersifat hissiyah. Hissiyah itu artinya physical. Jadi kalau gelapnya tadi sifatnya maknawi, nanti gelapnya sifatnya physical. Benar-benar kita akan masuk dalam kegelapan. Dan kegelapan itulah yang kemudian muncul dalam bentuk tanda besar pertama kiamat, yaitu ad-dukhan, ya, kabut asap menyelimuti planet kita selama 40 hari 40 malam. Tapi bagi orang beriman, ketika dukhan terjadi, di balik kesulitan-kesulitan yang kita akan alami, sesungguhnya berlakulah ayat inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Karena itulah titik terakhir posisi ya, sistem kebatilan ini ya, bisa menyombongkan dirinya ya. Dan selanjutnya adalah giliran Allah Ta'ala mengizinkan kembali kita orang-orang beriman ini ya, memegang tampuk kepemimpinan di muka bumi ini, insyaallah Ta'ala ya. Kita mulai dengan slide pertama. Umat Islam sedang mengalami babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history.
Inilah babak di mana Allah Subhanahu wa taala menguji umat Islam dengan kekalahan, sedangkan kaum kafir, khususnya al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani, diizinkan Allah memimpin dunia. Dan seperti yang pernah kita bahas di majelis ini, Nabi Muhammad SAW telah meringkas perjalanan sejarah umat Islam sejak dari awal beliau diutus sampai berakhirnya umur umat Islam, yang kesimpulannya ternyata jumlah babak, jumlah periode, jumlah fase yang akan dialami umat Islam sepanjang sejarahnya hanya ada 5 babak, ya. Dan kita yang hidup di era modern sekarang ini sudah berada di babak keberapa? Babak keempat, ya. Bayangkan, jumlah babak cuma 5, kita sudah di babak keempat, ya. Karenanya benarlah firman Allah Ta'ala, la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat, ya. Akhir sudah semakin dekat, ya. Dan saudaraku rahimakumullah, uniknya hadis ini membicarakan pergantian periode kepada periode berikutnya, dikaitkan dengan pergantian karakteristik atau kondisi kepemimpinan. Dan ternyata babak keempat yang sedang kita jalani sekarang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai babak mulkan jabariyah, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan kalau Anda pelajari baik-baik, penyebutan babak keempat ini merupakan sebutan yang paling buruk bagi semua babak-babak lainnya dibandingkan babak-babak lainnya, ya. Dan babak keempat ini belum terlalu lama kita masuki, yaitu pada tahun 1342 Hijriah. Itu tahun berakhirnya babak ketiga dan masuknya kita ke babak keempat, seiring dengan tahun 1924 Masehi, ya. Kalau pakai hitungan Hijriah, sekitar sudah 98 tahun kita, ya, menikmati tanda kutip era mulkan jabariyah ini. Kalau menggunakan hitungan Masehi, kita telah mengalami 95 tahun, ya, babak mulkan jabariyah ini. Belum ada 100 tahun. Tetapi saya yakin semua yang duduk di sini tidak ada yang lahir sebelum 1342 Hijriah. Tidak ada yang lahir sebelum 1924 Masehi. Artinya apa? Tidak ada di antara kita yang duduk di majelis ini hari ini, malam ini, pernah merasakan babak ketiga, iya toh? Ya, ada yang mau bantah? Kalau mau bantah mungkin udah keriput banget, ya. Jadi artinya apa? Semua kita yang duduk di sini adalah produk babak keempat. Kita ini semua orang-orang yang nggak pernah merasakan kepuasan dengan kepemimpinan yang hadir. Nggak pernah kita merasakan kepuasan, dan itu wajar. Kenapa? Nabi bilang ini babak mulkan jabariyah. Jadi jangan bermimpi di babak ini bisa merasakan kenikmatan kepemimpinan. Nggak ada. Kalau mau bicara lebih tandas lagi, di babak keempat ini we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang nggak punya pemimpin, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, begitu kita memasuki babak keempat, meninggalkan babak ketiga, Allah Ta'ala memberlakukan sebuah sunnatullah, sebuah hukum Allah yang berlaku di alam fana dunia ini, yang bernama sunnatut tadawul. Sunnatut tadawul. Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi kembali kepada skema 5 babak 5 periode ini, garis putus-putus putih ini adalah realitas perjalanan umat Islam. Garis merah ini adalah garis batas kejayaan. Kapan umat Islam berada di atas garis merah, berarti umat Islam sedang berjaya, sedang berada pada posisi menang. Kapan umat Islam berada di bawah garis merah, berarti sedang dalam posisi kalah, sedang dalam posisi keruntuhan, ya. Dan kalau kita lihat 5 babak ini, lebih banyak babak kita di atas garis merah atau di bawah garis merah?
Di atas garis merah. Berapa babak kita di atas garis merah? Hah? Nggak teliti, bukan 4, 3,5. 3,5 babak kita di atas garis merah, ya. Babak pertama kita setengah di atas garis merah, setengah di bawah garis merah. Kan Nabi memimpin umat ini 23 tahun dengan komposisi 13 tahun di Mekah berjuang, 10 tahun di Madinah berjuang, ya. 13 tahun berjuang di Mekah, Nabi dan para sahabat itu merupakan komponen masyarakat Mekah yang minoritas, tertindas, terbatas ruang geraknya, ya. Setiap hari para sahabat mengalami kriminalisasi, marginalisasi, penganiayaan, pengusiran dari rumah, penyiksaan di tengah padang pasir, bahkan pembunuhan, ya kan? Mirip seperti kita sekarang. Yang membedakan apa? Skalanya. Dulu skalanya skala Mekah, paling jauh skala Jazirah Arab. Tapi hari ini skalanya skala apa? Skala apa? Skala dunia, mundial, global, ya. Jadi mirip sekali kondisi kita dengan kondisi Nabi dulu.